Halo, ketemu lagi di sharing santai. Hari ini gue mau sedikit berbagi tentang bagaimana cara gue mendokumentasikan materi-materi stand up gue yang udah gue tulis di Microsoft Word. Langsung aja kita masuk ke softwarenya. Yuk. Nah, sekarang kita udah ada di dalam Microsoft Word. Biasanya kalau gue nulis materi itu kalau sekarang sih banyaknya di note handphone ya. Tapi kalau materinya emang udah solid, udah jadi, gue tetap pakai Microsoft Word untuk ngedokumentasiin gitu supaya tahun depan, 2 tahun lagi, gue pengen bawain materi lama-lama gue, itu tinggal buka foldernya, terus gue jadi tahu kata per katanya apa aja sih dulu gitu. Nah, untuk pertama kali kalau di Microsoft Word yang gue bikin itu tabel. Tabelnya kalau sekarang sih cuman 2. Kalau dulu awal-awal tuh gue kayaknya bikin 4 deh, 4 tabel. Jadi kayak segini, terus ini segini. Jadi ini nomor, ini setup, setup, ini punchline, ini keterangan. Ya, kalau keterangan ya redup anjing. Ngomong nyelipin jokes aja susah banget rasanya. Jadi ya gitu. Nah, jadi gini, habis itu di tab aja sebanyak-banyaknya ke bawah. Udah segitulah. Terus barulah gue tulis nih nomor 1, setupnya apa, di sini punchline-nya apa, keterangannya apa. Nah, karena menurut gua nomor ini tidak terlalu guna ya, ngapain juga materi gua nomor-nomerin gitu. Jadi gua udah nggak pakai nih nomor ini, udah nggak pakai. Terus setup masih pakai, punchline masih pakai, keterangan juga sekarang udah nggak pakai. Kalau dulu tuh keterangan tuh kayak misal kita kombut gitu sama komika senior atau komika lain gitu, kombut kan biasanya suka ada hasilnya tuh kombut dari materi yang udah kita bikin. Misal materinya masih kepanjangan setupnya, nah itu ditulis tuh di keterangan gitu. Terus kalau misalnya materinya udah bagus, tinggal tambahin lagi aja punchline-nya, tulis di keterangan. Atau dicari lagi diksi-diksinya biar lebih sesuai sama setup dan punchline-nya, itu ditulis di sini. Atau nulis kualitas ketawanya. Misalnya kita memprediksi kalau kualitas ketawa dari jokes yang kita tulis ini berapa sih poinnya. Kalau dulu tuh hitungannya 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 gitu, gua lupa juga ya. Kalau 1 tuh biasanya jokesnya ya bikin senyum-senyum aja gitu. Kalau poinnya 2 misalnya bisa bikin orang ketawa. Kalau poinnya 3 bisa bikin orang ketawa terbahak-bahak. Nah, makin ke atas tuh udah makin yang besar gitu efeknya, ketawa terbahak-bahak, standing applause gitu, pulang penonton kayak udah saya tidak butuh hiburan lagi di dunia ini gitu. Cuma ya karena gue juga sekarang jarang kombut sama orang gitu, terus kalaupun gue kombut masukannya biasanya langsung gue catet di note handphone gitu, gue rewrite langsung di sana kalau emang masukannya srek gitu. Kalau enggak ya enggak gue catet gitu masukannya. Jadi gue nggak butuh nggak butuh kolom keterangan ini gitu. Jadi cuman sisa 2 doang, sisa tinggal setup dan punchline gitu. Kita ulang ya, ini hapus dulu. Jadi butuhnya cuman 2, habis itu di tab aja sebanyak-banyaknya, habis itu baru ditulis setup punchline gitu. Nah, biasanya biar lebih indah tampilannya, gua pakai ini dan pakai ini. Nah, gitu terus di centerin. Alright. Nah, di sini gua pengen nyontohin gimana cara gua nulis materi yang tadinya cuma ada di note ke Microsoft Word. Gue udah nyiapin materi atau premis materi yang biasanya gue kumpulin tiap hari atau tiap minggu, tiap bulan gitu. Biasanya tuh gue suka nulis premis-premis itu per bulan biasanya. Ada juga yang materi-materi gue bikin itu nggak dikumpulin premis bulanan, tapi kayak udah ada temanya masing-masing gitu. Karena mungkin pas gue dapet materinya,
gua udah dapetnya langsung banyak gitu, udah dapet setup punchline-nya tuh udah banyak, opsinya udah banyak, mind mapping-nya udah banyak gitu. Jadi langsung aja di-folderin di tema tertentu. Kayak salah satunya ini yang udah sebulan gua bikin kalau nggak salah, materinya tentang bola. Ini premisnya. Jadi ini belum sama ribet amat sih gue mau ngomong. Jadi ini belum sama sekali gue tulis di Microsoft Word. Mungkin ini yang pertama kalinya. Belum pernah gue tampilin juga dimanapun. Belum pernah gue kombutin secara serius gitu. Jadi waktu pas dapet tuh ya emang udah segini aja gitu dapetnya. Nah ini gue pengen mencoba untuk masukin ke Microsoft Word ya. Gimana caranya ya? Gimana caranya biar OBS gua segini kali ya. Nah, coba. Nah, jadi kecil tuh tulisannya ya. Gedein lagi. Gimana ini? Aduh, tolong. Di handphone aja gua liatnya di handphone tulisannya ya. Gua mencoba untuk nulis materinya satu per satu. Yang pertama, di Euro gua dukung Belanda, gua yakin pasti menang karena dari semua tim Eropa cuma Belanda yang punya taktik adu domba. Ini kan kalau gua pisahin ya antara setup dan punchline, kalau menurut gua sih adu domba ini adalah punchline gitu. Karena kan ya sederhana aja ini setup punchline-nya. Di Euro gua dukung Belanda, gua yakin pasti menang karena dari semua tim Euro cuma Belanda yang punya taktik kan biasanya kayak tiki taka atau counter attack atau apa gitu, taktik bola beneran. Ternyata asumsinya dipatahkan dengan gue ngomong taktik adu domba gitu. Jadi ini gue pindahin ke folder punchline. Nah biasanya gue nulis di kolom punchline ini nggak di sini nih naruhnya. Nih gue turunin dulu. Nah, naruhnya tuh nggak gini, tapi gue naruhnya disejajarin dengan kata terakhir setup gue. Ini kan kata terakhirnya taktik. Dan biasanya gue juga naruh ini nih titik 3 supaya apa? Supaya gue tahu bahwa setelah ini akan ada punchline. Jadi gue harus memberi jeda, memberi ruang penonton untuk nyerap dulu informasinya, baru dipatahin. Jadi ngomongnya tuh nggak yang dibabat abis gitu, atau ngomongnya tuh nggak yang lempeng-lempeng aja gitu. Jadi ada permainan dinamika intonasi suaranya di setelah taktik gitu. Habis itu kan ini ada terusannya ya. Ini gua akan taruh di bawah adu domba. Nah ini disebutnya tuh adalah tag. Jadi tag itu adalah punchline setelah punchline pertama. Jadi punchline pertamanya ini terus kita ngomong sedikit jadi punchline lagi, itu namanya tag. Gua tahu itu dari Bapak Ramon Papana. Terima kasih ilmunya. Coba ya sambil nulis ini sambil nulis gini biasanya sambil gue edit lagi. Kayak tadi kan di sini kan koma nih di Euro gue dukung Belanda, gue yakin pasti menang, koma, karena dari semua tim Eropa cuma Belanda yang punya taktik, titik. Ini gue ganti jadi titik supaya nanti pas gue mau latihan ngebawain ya, gue udah tahu bahwa ketika setelah kata menang ini gue harus intonasinya tuh berhenti gitu. Karena nanti pas bagian kata selanjutnya, karena gue akan naik lagi powernya gitu. Nah gue emang ribet sih. Karena gue tuh orangnya kan gak jago delivery ya. Jadi semua tuh emang harus dirancang supaya gue tahu ngomong kata ini tuh intonasinya gini. Kalau mau memulai kalimat baru yang ini tuh nadanya gini gitu. Nanti pas mau ngomong punchline tuh gimana nadanya, itu tuh emang harus disetting. Terus gue juga gue juga mau ngedit kayak misalnya tagnya ini kan kayak kepanjangan gitu ya. Punchline pertamanya aja cuma 2 kata, masa tagnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Secara rumus tuh atau teori kayaknya kalau semakin banyak katanya semakin sulit untuk dijadiin punchline gitu. Makanya ini gua naruh koma di sini supaya kesannya
kata-kata yang ini, yang 3 ini adalah setup untuk si kata-kata yang 4 ini. Jadi ngalahinnya susah. Setup tuh orang punya asumsi sesusah apa ngalahinnya, gimana biar kalah. Nah ini nyerangnya mesti pakai sekutu punchline lagi gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kita tulis lagi. Jadi di materi yang kedua ini setupnya adalah gue tuh orangnya bola banget, dari kecil udah sering main bola. Punchline-nya sama cewek main bekel pakai bola kan. Nah, gue tahu ini materi yang tidak lucu sebenarnya. Ya minimal tidak lucu-lucu amat lah, adalah lucunya tergantung selera. Tapi kadang perlu ada materi-materi yang seperti ini di materi yang gue bikin gitu. Karena kadang ketika gue bikin materi itu gue bukan cuman pengen bikin orang ketawa, tapi pengen bikin orang juga sadar positioning gue terhadap sebuah permasalahan yang gue angkat itu di mana. Nah untuk ngasih tahu orang positioning kita itu perlu dicicil gitu informasinya. Salah satunya dengan cara kayak gini, gue ngasih tahu bahwa gue tuh orangnya bola banget, dari kecil gue sering main bola. Kenapa gue ngomong gini? Kenapa ini harus ada di materi gue? Supaya obrolan gue tentang bola setelahnya orang tuh jadi bisa percaya sama apa yang gue omongin, karena gue udah memposisikan diri bahwa gue tuh orangnya bola banget. Dari kecil tuh gue udah sering main bola gitu. Jadi gue ngomong bola tuh karena gue ngerti, karena gue tahu gitu. Jadi dengerin aja gitu. Cuman ya setiap informasi harus ditutup dengan punchline supaya lebih gampang diterima sama orang. Nah di sini punchline-nya adalah sama cewek main bekel pakai bola kan. Meskipun punchline-nya tipis sebenarnya nggak apa-apa, karena kan nanti bisa dibayar di materi-materi selanjutnya di bawah gitu. Yang penting di yang kedua ini informasi bahwa gue tuh ngerti bola, gue tuh paham bola, ini tersampaikan dulu dengan adanya titik tawa yang tipis. Jadi gue pindahin ya ke punchline. Seperti biasa dikasih titik 3, habis itu di enter sejajarin sama kata terakhir dari setup. Baru abis itu tulis punchline-nya sama cewek. Nah biasanya ya materi-materi yang modelnya seperti ini, yang tipis-tipis kayak gini masih bisa terselamatkan dengan main intonasi, main delivery gitu. Salah satu caranya aja yang gue kebayang ngebawain ini bakal dengan cara apa, yaitu dengan membedakan intonasi setup, punchline, dan tag gitu. Ini akan dibedain banget intonasinya. Yang pertama, kalau setup nih gue akan ngomong dengan nada atau intonasi yang serius gitu. Gue akan ngasih tahu orang, meyakinkan orang bahwa gue tuh orangnya bola banget, gue main bola dari kecil gitu, kayak serius banget, biar orang tuh iya lu dari kecil main bola, iya lu ngerti bola banget, iya gitu. Nah pas punchline gue akan cengengesan gitu, dari kecil tuh gue udah sering main bola sama cewek gitu, cengengesan pokoknya. Habis itu di tag-nya gue akan membawakan dengan cara nggak peduli gitu. Gue nggak ngerasa bahwa main bekel itu adalah perbuatan yang salah gitu. Cowok kok main bekel gitu. Tapi gue tidak mempedulikan itu, gue mengacuhkan itu. Jadi gue akan dengan bangga mempertanyakan, main bekel pakai bola kan gitu. Padahal masalahnya tuh bukan bekel main bola, tapi lu main bekel gitu. Masalahnya tuh di situ. Jadi di sini akan sikapnya tuh kayak tidak mempedulikan kesalahan yang benernya, tapi gue akan mengkonfirmasi bahwa bekel tuh main bola kan gitu. Gitulah, gimana ya gue ngejelasinnya. Nah ini udah ada dua contoh penulisan materi setup punchline sederhana, setup punchline tag, setup punchline tag gitu, sederhana banget. Biasanya juga kalau dulu tuh di kolom keterangan di samping punchline tuh, selain tadi ada komentar dari orang yang kita ajak kombut, kualitas ketawanya, kadang juga bisa diisi dengan durasi kalimatnya, durasi setup dan punchline itu berapa lama sih untuk bawain satu setup dan punchline itu gitu. Dulu gue suka nulis gitu karena pengen tahu aja gue tampil 3 menit tuh berapa banyak kata yang harus gue tulis, kalau tampil 5 menit tuh berapa banyak kata yang perlu gue susun gitu.
Nah kalau sekarang udah nggak perlu karena kan sekarang waktu luang gua nggak banyak ya untuk ngitungin ini setup punchline isinya berapa menit, berapa detik gitu. Cuma kalau dihitung ya bisa aja kayak nih gue hitung ya. Di Euro gue dukung Belanda, gimana sih? Detik tuh gimana sih? Tuh 2, 3, 4, 5 nah gitu. Di Euro tuh gue dukung Belanda, gue yakin pasti menang. Karena dari semua tim Eropa cuma Belanda yang punya taktik adu domba. Ngalahinnya susah tuh. Nyerangnya mesti pakai sekutu. 25 menitan. 25 detik. 25 detik yang ini kayaknya lebih pendek 25 detik juga lah. Jadinya total 50 detik. Punchline-nya ini ada 1 2 3 4 punchline. Gila, profesional banget gue sebagai stand up comedian. 1 menit 4 punchline. Yang penting 4 ya punchline-nya, kan syaratnya 1 menit 4 punchline, bukan 1 menit 4 lucu. Punchline-nya jadi nggak lucu juga nggak apa-apa, yang penting ada 4 gitu. Profesional tuh. Lanjut ke materi yang berikutnya. Main bola enakan sama cewek. Nah, main bola enakan sama cewek. Jadi gue dapat materi ini tuh kayak berurutan aja gitu, dari ngomongin Euro, gue dukung Belanda, abis itu gue ngasih tahu gue suka main bola dari kecil, udah sering main bola, mainnya sama cewek. Di materi yang ketiganya gue tambahin lagi si materi yang ini gitu, biar nggak cuma selesai di sini doang nih pembahasannya, karena kan tipis jokesnya, jadinya ditambahin lagi di sini main bola enakan sama cewek gitu, ditambahin lagi jokes tentang main bola sama cewek biar kerasanya lebih solid aja, karena gue percaya materi tipis-tipis kalau banyak jadinya juga tebel gitu. Ini juga masih setup punchline sederhana. Pokoknya kalau bikin materi awal-awal tuh pasti setup punchline-nya masih sederhana gitu, ada asumsi, ada twist, udah aja. Syukur-syukur ada tag, kalau nggak ada ya udah juga nggak apa-apa. Karena kalau bikin materi awal-awal mah jangankan dapat setup sama punchline, dapat keresahannya aja udah syukur gitu. Jadi segini mah alhamdulillah lah. Main bola enakan sama cewek, minim resiko. Gila. Stand up Ridwan Remin banget nih, ada opininya. Kalau main sama cowok mah kasar, sekali ngadu body bisa cedera. Kalau sama cewek kan ngadu body nggak akan cedera, paling batal wudhu gitu. Nih batal wudhu jadi punchline. Sebenarnya cara bikin materi gue yang kayak gini nih, yang nomor 3 ini udah pernah gue share di video sharing santai sebelum-sebelumnya. Ada tuh pokoknya 4 cara bikin setup punchline apa kalau nggak salah ya judulnya ya. Jadi sampai sekarang gue masih pakai pola kayak gini gitu nih. Yang pertama harus ada opininya, yang kedua harus punya alasan yang memperkuat opininya, yang ketiga harus ada konektor menuju punchline, yang keempatnya punchline gitu. Ini tuh pola Ridwan Remin banget. Pola gue bikin materi itu pasti gini, awalnya pasti kayak gini gitu. Setelahnya mungkin nanti akan ada callback, akan ada rule of three, akan ada apa. Tapi biasanya openingnya akan seperti ini. Biasanya materinya yang pertama ada opini, yang kedua ada alasan untuk memperkuat opini, yang ketiga ada alternatif atau konektor menuju punchline, yang keempat punchline-nya gitu. Sederhana banget. Nah karena ini tentang pembahasan gua ngerti bola dan main bola sama cewek udah ada 2 biji, jadi menurut gua ini sih udah cukup gitu untuk mewakili informasi yang pengen gua sampein sebelumnya, yaitu gua tuh ngerti bola. Jadi gua akan ngomongin banyak hal tentang bola setelahnya dan orang nggak terganggu gitu, nggak mikir ngapain sih nih orang ngomongin bola gitu. Ini so tau banget sih ngomongin bola. Ya minimal orang udah paham informasinya, gue tuh bola banget, gue ngerti bola gitu. Selanjutnya biasanya juga nih kalau meskipun satu tema yang sama tapi subtemanya beda, gue akan ngasih jarak. Nulisnya gue akan di sini. Waktu kecil gue pernah ikut sekolah sepak bola. Biasanya gue akan nulisnya di jeda 1, terus ininya bakal gue ganti warnanya jadi abu-abunya terang aja lah, abu-abu terang.
keterangan ini abu-abu. Jadi kenapa pakai abu-abu gini biar memudahkan gua untuk tahu bahwa setelah ini gua bakal pindah subtema nih. Gua kalau kalau mau ganti atau mau kalau mau nge-cut materi gua misalnya gua tampil 5 menit tapi gua udah kelamaan durasi gua gitu. Gua harus motong materi yang di tengah-tengah. Nah, biasanya gua akan motong per ini. Jadi yang ini akan gue bawain sampai habis, sisanya tinggal berapa menit nih? Oh, tinggal semenit, tinggal buat closing doang nih. Ya udah, setelah tanda abu-abu ini bisa gue potong karena ini udah tidak ada hubungannya sama materi sebelumnya gitu. Jadi biar gampang semuanya gue siapin. Nah, cara mindahinnya gimana nih? Gitu biar tidak terlalu panjang seperti ini. Ya udah dicari halpansnya gitu, apa yang bisa dipatahin di atas. Asumsinya patahin aja dulu gitu. Contoh, waktu kecil gue pernah ikut sekolah sepak bola. Singkatannya, oh iya gitu. Iya. Singkatan benernya kan SSB. Orang akan berasumsi sekolah sepak bola singkatannya SSB. Ya patahin aja tipis-tipis, sekolah sepak bola. Disingkat atau jangan singkatannya disingkat sekolah sepak bol gitu. Ya tipis-tipis aja, yang penting mah ada napas, orang ketawa, nggak bengong gitu. Nonton tuh nggak gini aja nonton tuh, ada yang gitunya. Latihan semi militer jam 2 siang disuruh lari-larian muterin lapangan. Nah, ini kan ada diksi muterin kan. Ya tinggal dijadiin rule of three bisa gitu, dijadiin perbandingan bisa gitu, kayak muterin apa lagi sih? Jam 2 siang disuruh lari-larian muterin lapangan. Tambah lagi, muterin sekolah. Muterin Ka'bah gitu. Wah, gila. Susah juga ya. Tapi kan ini kan namanya tulisan pertama, yang ada di kepala masukin aja. Ya gitu. Tapi gue nulisnya juga nggak gini sih sebenarnya ya. Kalau emang udah ada setup dan punchline-nya, gue akan memindahkan ini di folder selanjutnya gitu. Nah gini, muterin Ka'bah, cut, taruh sini, paste, muterin Ka'bah gitu. Terus lanjutannya apalagi nih? Yang larinya paling lambat biasanya nggak boleh ikutan main, ngangkatin galon, capek banget. Oh ini juga sama, rule of three juga, masukin di sini. Sepertinya aku harus terbiasa. Ribet banget nih, biasa nulis di note handphone, jadi nulis di Word lagi ribet. Nih ngangkatin galon gitu. Kalau memang tidak yakin sama ininya, ya udah bikin out ngangkatin galon gitu. Saya udah capek-capek disuruh ngangkatin galon gitu. Dicari aja outnya mau kayak gimana gitu. Kalau ketemu SSB itu tiap kali main gue nggak pernah jadi cadangan. Cut, masukin sini, cut, karena nggak pernah main juga. Oh ini apa nih? Terus dong. Ngapain gue ikut lari-larian siang? Jadi atlet enggak, jadi keling iya. Punchline. Tapi kalau ini tidak yakin sebagai punchline, ya udah nggak usah gitu, nggak usah dijadiin punchline. Anggap aja ini
anggap aja sebagai bonus kalau dapat ketawa. Kalau nggak dapat ketawa ya udah lanjutin ke sini. Sekali waktu gue pernah ikut lari tengah jadi jago enggak, malah jadi biang keringet. Hep, 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 hep. Nah, ada satu pola materi yang umumnya sering ketemu nih pola materi yang kayak gini nih yang sekali waktu gue pernah ikut lari-larian tengah hari bolong. Nih beres latihan bukannya jadi jago, malah jadi biang keringet. Ini kan perbandingan ya, bukannya ini malah itu. Sama seperti ini, jadi atlet enggak, jadi keling iya. Tapi gue menyiasatinya dengan membuat setup baru, karena waktu pas gue pertama kali dapet jokes ini 2 biji, ya udah semua yang kepikiran masukin dulu aja. Terus diakalin dengan cara nambahin setup baru supaya kesannya enggak sama-sama banget polanya. Kalau ini juga kan secara tulisan ya, jadi atlet enggak, jadi keling iya. Sementara yang ini beres latihan bukannya jadi jago, malah jadi biang keringet gitu. Secara tulisan secara tulisan beda, meskipun secara rasa tetap sama kualitas jokesnya gitu. Terus ini biasanya diginiin lagi, ditutup. Nah segini, balik lagi ke OBS. Ya kan selesai kan? Nah itu udah selesai. Ada lagi sebenarnya tambahannya atau jok. Nah ini tambahannya nih, segini lagi. Ini ada, tapi gara-gara punya pengalaman itu, sekarang setiap nonton bola lihat pemain cadangan tuh suka seujon. Pasti larinya lambat nih. Ini meng-callback situasi yang gua ceritakan di awal, bahwa kalau di SSB gua yang larinya lambat itu nggak pernah diajakin main, selalu jadi cadangan. Ini di callback di materi selanjutnya tuh, pas larinya lambat nih. Biasanya ada juga yang duduk di bangku cadangan tapi keringetan. Nah itu pasti habis ngangkatin galon tuh, callback lagi. Gila, gitu-gitu aja materi gue ya, muter-muter aja di situ. Kelas 2 SMP gue pernah ikut kompetisi bola antar kampung. Asal tahu aja kalau main bola di kampung gak mesti jago lari, yang penting jago mukul. Nah gitu. Balik lagi kan, jadi ini atasnya ngebahas masalah lari kenceng jadi cadangan, di bawah tuh dibahas lagi kalau di kampung mah nggak mesti jago lari, yang penting jago mukul gitu. Karena apapun pertandingannya ujung-ujungnya pasti ribut. Temen satu tim gue pernah ada yang sampai dikejar-kejar pakai golok sama warga gara-gara mainnya kasar. Gue ngeliatinnya panik tuh, anjay. Gue bantuin nggak ya? Akhirnya gue bantuin warganya. Emang udah lama juga gue kesel sama dia gitulah. Gue berhenti serius main bola pas SMA. Pertama karena mata gue mulai minus. Lampunya mati kan, bodoh. Gak apa-apa, udah mau selesai nih. Gue berhenti serius main bola pas SMA. Pertama karena mata gue minus. Kedua karena gue sadar kayaknya gue emang gak bakat main serius-serius. Kalau mainnya cuma iseng-iseng, bagus-bagus aja gue. Nah inilah konsep materinya tuh udah nggak setup punchline sederhana, udah pola apa lagi yang belum di bawah terus masukin. Kalau mainnya cuma iseng-iseng bagus-bagus aja gue, tapi kalau udah serius pasti blow on. Tiap ngoper salah mulu, mau nyerang takut di sliding, ya udah gue diem, dikolongin gitu, blow on. Tapi ya mau nggak mau mesti jalanin, nggak mungkin kan di tengah pertandingan minta ganti. Mau ganti sama siapa? Pemain cadangannya aja udah pada capek abis angkatin galon, gitulah. Muter-muter aja di situ. Itulah cara gua seenggaknya mendokumentasikan materi stand up gua yang tadinya cuman ada di note handphone ke Microsoft Word. Terima kasih kalau gitu, karena lampu gua juga mati jadi tidak bisa berlama-lama lagi. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di sharing santai selanjutnya. Dadah.